Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk beristighfar. Kenapa sih beristighfar? Karena setan itu paling benci, paling takut sama orang yang beristighfar. Karena ya gitu, mereka kan menggoda nih siang, dari bangun tidur, kita ngantuk untuk melaksanakan sholat subuh, pagi, siang, sore, malam mereka menggoda iman manusia. Tapi kalau orang itu beristighfar, maka mereka langsung sedih dong. Kenapa? Karena ya taubat, ingat sama Allah, ingat sama dosa-dosanya. Jadi Allah mengampuni semua dosanya. Nah gitu teman-teman. Jadi diawali sharing ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku mau bahas tentang amalan zikir dan salawat. Kenapa? Kenapa dua ini, zikir dan salawat? Karena orang yang beruntung adalah orang yang sering membasahi lisannya dengan beristighfar, teman-teman. Ya, jadi ada nih sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara aku untuk masuk surga?" Kemudian Rasul menjawab, "Basahi lisanmu dengan istighfar atau dengan zikir." Nah, jadi tidak lepas lisan kita dari bangun tidur, sedang beraktivitas, ataupun nih apalagi yang sedang mendapatkan masalah, ya udah deh zikir aja sama Allah. Kita serahin semua urusan kita yang ada di dunia ini sama yang punyanya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, kabar gembiranya lagi, ada suatu zikir yang subhanallah, zikir ini dicintai Allah. Apa zikirnya? Simple, dua kalimat ini akan menuntunmu menjadi orang yang beruntung, orang yang disayang Allah. Kalau disayang Allah, berarti apa yang kita inginkan pasti Allah mudahkan. Apa yang menjadi hajat kita, insya Allah Allah kabulkan, teman-teman. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, simple kan, teman-teman? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Subhanallah ya. Zikir ini tuh sangat dahsyat. Sekali lagi ya, apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam bukunya Syekh Jaber dikatakan ini adalah hadis yang sahih ya, berarti udah pasti kebenarannya, bukan hoax, teman-teman. Betul banget. Nih, zikir ini itu ada ceritanya. Jadi beliau, Syekh Jaber itu waktu sedang di Madinah, kemudian beliau mengikuti sebuah kajian atau pengajian di Masjid Nabawi. Nah, di situ ada seorang badui. Seorang badui itu diartikan orang pedalaman gitu ya, orang pedalaman yang ikut mengaji di masjid tersebut. Kemudian gurunya Syekh Ali Jaber itu menerangkan tentang keutamaan berzikir dan diutarakan bahwa ada dua kalimat yang akan menuntunmu termasuk orang yang beruntung, yaitu tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian pada saat ceramah, seorang suku Baduy itu bertanya dengan suara yang lantang dan semua orang kaget karena di Masjid Nabawi itu diperkenankan untuk memelankan suaranya karena menghormati makam Rasulullah. Dan suku Baduy itu memotong pembicaraan Syekh yang sedang memberikan ceramahnya. Ya Syekh, apakah itu benar? Apakah itu hadisnya benar dari Rasulullah? Kemudian Syekh itu menjawab, ya itu benar. Itu adalah riwayat langsung dari Rasulullah. Apakah benar? Kemudian ditanya lagi dong, dia tidak yakin ya.
Apakah benar hadis ini sahih dari Rasulullah? Ya, itu benar. Dan kata syekhnya itu, amalan ini sangat ringan tapi timbangannya sangat berat. Maksudnya? Ya, jadi suatu saat nanti kan akan ditimbang nih amalan-amalan kita, apakah berat yang buruknya atau berat yang baiknya. Nah, kalau pengen berat yang baiknya, ya udah amalin aja nih zikir ini. Maka timbanganmu akan sangat berat karena membaca zikir yang dicintai Allah, teman-teman. Jadi orang Baduy itu sangat senang sekali nih mendapatkan kabar gembira. Kemudian dia pulang dan memberitahukan istrinya bahwa ada amalan ringan dan memberatkan timbanganmu, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya gitu teman-teman ceritanya ya. Sangat menginspirasi ya. Ya karena orang yang awam gitu ya, orang suku Baduy yang dari pedalaman kemudian mendengarkan ilmu ini dan dia langsung memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa amal ini sungguh sangat dahsyat, teman-teman. Jadi boleh diamalkan kapan aja, di mana aja. Nah, kemudian berhubungan sama sholawat ya teman-teman. Sholawat itu kenapa sih ringan tapi sangat berat juga timbangannya? Ya memang seperti itu ya. Kita mengingat Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah dan para sahabatnya dan para keluarganya, maka doa kita itu akan sampai ke langit, teman-teman. Apalagi kalau misalnya membacanya sering atau terus menerus. Ya karena menurut Rasul bersolawat itu boleh seperempatnya, boleh setengah hari, boleh apalagi seluruh waktunya itu dipergunakan untuk bersolawat. Karena akan mendapatkan dua keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, semua keinginannya dicukupi. Dan yang kedua adalah semua dosanya diampuni. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad, teman-teman. Jadi kenapa sih harus berzikir, harus bersalawat? Ya supaya kita beruntung, teman-teman. Memang keinginan kita kan banyak ya, apalagi saya sendiri nih, keinginannya banyak banget. Dan masalah itu ya ada, tapi insya Allah ringankan loh. Karena kita ya berzikir, kita mengingat bahwa masalah itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang Allah itu tidak akan memberikan suatu masalah di batas kemampuan hambanya. Jadi Allah memberikan masalah, ya udah kita serahin aja sama Allah, kita curhat aja sama Allah, minta solusinya, teman-teman. Yang sedang kesusahan ekonomi, yang mungkin utangnya belum lunas, yang jodohnya belum datang, yang hajatnya belum terkabul, apapun itu, ya udah deh mintanya sama Allah aja. Kita perbanyak nih zikir, kemudian beristighfar dan bersolawat, teman-teman. Ya karena itu supaya kita beruntung, supaya masalah apapun yang datang nih di hidup kita gitu ya, walaupun sangat berat gitu ya, Allah aku berat banget sih masalah ini, tapi kalau kita udah berdoa sama Allah, kalau kita udah pasrah sama Allah, itu pasti ada jalannya, teman-teman. Yang penting kita ingat bahwa ya masalah ini datangnya dari Allah. Kita minta aja solusinya sama yang punya segala yang ada di hidup ini, teman-teman. Bener gak sih? Insya Allah akan diringanin. Insya Allah gak akan ada nih was-was dada di dalam hati kita. Insya Allah semuanya itu akan dipermudah. Rezekinya dipermudah, dimudahkan dalam mencari rezekinya berkah. Nah itu deh pokoknya intinya, teman-teman. Istighfar, kemudian berzikir, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan bersolawat. Ya gitu, teman-teman. Nah gitu aja sih ya sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.